Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Pak Hartono. Kami dari kelompok kreatif Spark mempresentasikan proyek kreatif digital marketing agency. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Khois Alforni dengan IMAKIR 017, Muhammad Ilham Saktiano Putra dengan IMAKIR 058, Lutfi Farhan Prayoga dengan IMAKIR 086, dan Sakil Etantio Wibowo dengan IMAKIR 098. Untuk bab satu latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Khois Alforni. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Hal yang latar belakangi dari pembentukan bisnis kami adalah karena pada era digital seperti sekarang ini, pelaku bisnis dari berbagai sektor menghadapi tantangan untuk memperkuat identitas mereka dan mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Nah, usaha mikro, kecil, menengah seperti UMKM itu seringkali membutuhkan dukungan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan memanfaatkan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Oleh karena itu, kami hadir sebagai mitra bisnis yang strategis yang mendukung UMKM dalam membangun identitas visual yang kuat dan menarik, serta mengintegrasikan sistem bisnis mereka dengan teknologi ERP. Kami menyediakan layanan branding, desain grafis, pengembangan website, pembuatan platform ERP, hingga produksi video perusahaan. Semua ini kami rancang untuk meningkatkan efisiensi personal sekaligus memperkuat citra dan pesan merek. Target kami adalah membantu UMKM lokal, mulai dari bisnis kecil hingga menengah, agar mampu meningkatkan daya saing mereka melalui solusi branding profesional dan integrasi teknologi yang efektif. Kami percaya bahwa setiap UMKM itu terlepas dari ukuran atau tahapan pertumbuhan mereka, dapat berkembang dengan pesat dengan dukungan strategi yang tepat dan teknologi yang mutakhir. Dengan fokus dan efisiensi, kami menawarkan layanan berkualitas profesional dengan biaya yang sangat terjangkau. Kami bekerja dengan pendekatan personal yang memastikan setiap solusi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis, mulai dari pengembangan identitas merek hingga penerapan platform ERP yang memudahkan pengelolaan bisnis secara integrasi. Oke, pada visi dan misi dilanjutkan oleh teman saya, Sakil. Baik, untuk visi misi usaha kami yaitu yang pertama visi kami itu adalah menjadi mitra terpercaya bagi UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka melalui solusi branding yang inovatif dan integrasi teknologi ERP yang efektif sehingga mampu menciptakan bisnis yang kompetitif dan berdaya saing tinggi di era digital. Sedangkan untuk misi kami yaitu kami berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dengan menyediakan layanan branding dan teknologi yang terjangkau, serta berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis lokal. Kami bertujuan untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi teknologi ERP sekaligus memperkuat identitas merek mereka melalui layanan desain grafis, produksi video, dan pengembangan platform ERP. Dengan mengedepankan hubungan jangka panjang, kami menyediakan konsultasi personal, dukungan teknis, dan edukasi pada pelaku UMKM agar mereka memahami pentingnya teknologi dan branding dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah masuk pada bagian produk. Di produk Creative Spark ini terdiri dari beberapa produk. Di sini ada yang pertama adalah ikan pay per click atau PPC. Ikan PPC merupakan salah satu model pemasaran digital yang bertujuan untuk mengarahkan traffic sebuah media ke situs website atau landing page tertentu. Pada produk ini, pengiklan akan membayar setiap kali iklan diklik oleh user. Model PPC yang sering digunakan adalah Google Ads dan Facebook Ads yang biasanya ditempatkan pada mesin pencari dan juga media sosial. Di Creative Spark menyediakan jasa PPC dalam dua level yaitu basic dan premium, dan keunggulannya yang dimiliki oleh produk ini adalah harganya yang tergolong murah dari kompetitor. Meskipun demikian, kualitas layanan yang diberikan akan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Selanjutnya adalah SEO ataupun Search Engine Optimization. SEO merupakan layanan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas sebuah situs web pada hasil pencarian mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. Dengan peringkat yang lebih tinggi, situs web memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak traffic organik, yaitu berupa pengunjung yang datang tanpa iklan berbayar. Selanjutnya ada elemen enterprise dan juga source planning atau ERP.
Laman ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis inti dalam sebuah organisasi, seperti manajemen keuangan, persediaan produksi, sumber daya manusia, penjualan, dan pengadaan, ke dalam satu platform yang bisa diakses melalui website ERP. Di Creative Spark, jasa website ERP meliputi pembuatan tujuan faktor ini dapat berbagai aktivitas yang membantu perusahaan atau individu membangun kehadiran online yang kuat, berinteraksi dengan audiens, dan meningkatkan engagement melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah laman e-commerce. Website e-commerce adalah platform online yang memungkinkan bisnis untuk menjual produk atau layanan mereka langsung kepada konsumen melalui internet. Situs e-commerce menyediakan fasilitas untuk menampilkan katalog produk, proses pembelian, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan, semuanya dilakukan secara online. Di Creative Spark, jasa website e-commerce meliputi pembuatan dan juga maintenance website. Secara keseluruhan, produk yang ada di Creative Spark meliputi 5 dari yang awalnya tadi PPC hingga website e-commerce. Selanjutnya, analisis usaha akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dalam analisis usaha kami menerapkan dua metode, yaitu analisis menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, dan menggunakan metode Business Model Canvas atau BMC. Nah, pada analisis SWOT, yang pertama di kekuatan modul kami, yang pertama kami menyediakan layanan dengan harga yang kompetitif karena menjangkau pasar yang kecil, UMKM. Yang kedua ada didukung oleh tenaga ahli pada tiap bidangnya sehingga dapat menciptakan layanan yang terbaik. Yang ketiga, solusi kami itu memberikan nilai tambah yang signifikan dan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional. Untuk kelemahan produk kami atau weakness yang kami hadapi adalah kami membutuhkan pembaruan teknologi secara berkala karena seiringnya perkembangan teknologi itu sendiri. Yang kedua ada investasi ke produk ERP yang memerlukan modal yang bisa dibilang cukup besar. Dan yang ketiga adalah karena kami hanya tim kecil dan model kerja proyek kami juga kecil, tantangan mungkin akan muncul saat menangani klien yang memiliki skala bisnis yang besar. Yang ketiga ada peluang dari kami, opportunity. Opportunity pertama adalah seiring pertumbuhan UMKM di Indonesia, UMKM akan semakin mencari solusi teknologi yang dapat bersaing dan berkembang di era digital. Oleh karena itu, disitulah kami akan datang. Yang kedua ada tren adopsi teknologi ERP menunjukkan grafik yang semakin meningkat. Yang ketiga, adanya dukungan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM lokal. Ancaman yang kami hadapi adalah yang pertama, UMKM seringkali terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi sehingga anggaran untuk branding atau ERP itu menjadi prioritas yang paling rendah. Oke, Yang selanjutnya kedua, saya akan tidak menjelaskan. semua UMKM paham pentingnya branding dan ERP sehingga butuh edukasi tambahan. Yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat dapat membuat solusi ERP menjadi usang jika tidak terus berwi. Kemudian untuk bisnis model kanvas akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih rekan Amar. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas yang berisi beberapa variabel seperti customer segment dan lain sebagainya. Pertama pada customer segment yaitu merupakan UMKM khususnya pemilik bisnis yang berusia 25 sampai 45 tahun yang target pasarnya merupakan lokal nasional dengan penghasilan tahunan 10 juta sampai 500 juta. Untuk activitiesnya di sini yang pertama ada pembuatan desain branding, website dan platform ERP. Terus yang kedua ada promosi digital dan yang ketiga adalah pengembangan layanan berbasis kebutuhan UMKM. Yang selanjutnya untuk key resource yaitu pertama ada tim kreatif, tim teknologi ERP, infrastruktur digital, dan juga jaringan mitra UMKM. Untuk value proposition, di sini pertama ada solusi branding profesional yang terjangkau, yang kedua integrasi teknologi ERP untuk efisiensi operasional, dan yang ketiga adalah dukungan menyeluruh untuk meningkatkan daya saing UMKM. Untuk customer relationship, yang pertama adalah layanan konsultasi personal, lalu ada pelatihan dan pendampingan implementasi ERP, dan yang ketiga adalah dukungan pelanggan melalui komunikasi digital. Untuk key partnership, yang pertama di sini ada tim kreatif, teknologi ERP, infrastruktur digital, dan jaringan mitra untuk UMKM. Untuk channel, di sini
Yang pertama ada website perusahaan, media sosial, kolaborasi dengan komunitas UMKM, acara bisnis atau seminar UMKM, dan untuk revenue stream, di sini ada penjualan jasa branding, pengembangan ERP dan pembuatan website. Di sini juga include termasuk maintenance-nya, dan yang ketiga adalah paket layanan bulanan atau berlangganan. Dan yang terakhir yaitu cost structure. Yang pertama ada gaji tim kreatif dan teknis, biaya lisensi perangkat lunak, pemasaran dan iklan digital, dan pengembangan teknologi ERP. Selanjutnya untuk analisis produksi dan untuk sebelumnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk analisis produksi, pada intinya di sini kita memiliki 5 alur pada analisis produksi. Yang pertama, alur produksi layanan Creative Spark. Creative Spark menyediakan layanan berbasis digital yang mencakup PPC Ads yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, dan CEO, ERP, manajemen media, sosial, hingga pengembangan dan pemeliharaan website e-commerce. Proses produksi layanan ini dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan klien. Pada tahap ini mencakup konsultasi awal dengan klien untuk memahami kebutuhan, target pasar, dan tujuan bisnis mereka. Lalu, ada penyusunan strategi. Berdasarkan analisis kebutuhan, tim menyusun strategi untuk memberikan solusi yang sesuai. Sebagai contoh, untuk PPC Ads, sebagai mencakup penentuan kata kunci, alokasi anggaran, dan target audiens. Untuk CEO, strategi melibatkan audit situs web, riset kata kunci, dan perencanaan konten. Lalu ada desain dan pengembangan. Pada tahap ini, tim desain dan pengembangan memulai pengerjaan proyek sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan, yang meliputi desain grafis untuk kebutuhan branding, pengembangan website atau sistem ERP menggunakan teknologi terkini, produksi konten visual untuk media sosial. Lalu, di bagian pengujian, sebelum diserahkan ke klien, Creative Spark melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kualitas. Sebagai contoh, untuk ERP dilakukan uji coba alur. Mohon maaf, untuk ERP dilakukan uji coba alur kerja untuk memastikan semua modul berfungsi dengan baik. Untuk website, dilakukan pengujian responsivitas di berbagai perangkat. Lalu di sini ada implementasi dan pemantauan. Setelah pengujian selesai, layanan diterapkan sesuai kebutuhan klien. Lalu ada pemeliharaan dan optimalisasi. Creative Spark menyediakan layanan pemeliharaan untuk produk seperti ERP dan website e-commerce. Yang kedua, di sini ada sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusia mencakup desainer, pengembang website, spesialis pemasaran digital sebagai tim kreatif dan spesialis ERP dan ISO untuk solusi teknologi dan pengembang. Lalu ada sumber teknologi lain, software pengembangan website, desain grafis, dan tools SEO. Di estimasi waktu produksi, kita memakan beberapa hari untuk mengerjakan dan beberapa bulan untuk pengerjaan yang lebih besar. Yang pertama ada PPC Ads, SEO, ERP, manajemen sosial media, dan laman e-commerce. Lalu di bagian layar skala produksi layanan Creative Spark kebutuhan UMKM dari kecil hingga Creative Spark memanfaatkan metode agile dalam pengelolaan proyek untuk memastikan efisiensi dan fleksibilitas. Lalu ada teknologi open source dan berlisensi digunakan untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Untuk analisis pasar akan dijelaskan oleh rekan saya, Ko Sakil. Oke, terima kasih. Untuk analisis pasar, Creative Spark sendiri menargetkan pemilik bisnis atau kewirausahaan yang berusia sekitar 25-45 tahun, yang aktif mengolah dan mengembangkan usaha mereka. Fokusnya adalah pada UMKM lokal di wilayah berkembang dan pasar nasional, terutama mereka yang membutuhkan solusi pemasaran yang terjangkau dan efisien. Kemudian, bisnis yang menjadi target utama adalah usaha dengan pendapatan tahunan sekitar 10 juta hingga 500 juta, yang masih berada pada tahap awal atau tahap pertumbuhan. Kemudian karakteristik lain dari target pasar ini adalah keterbatasan anggaran pemasaran
Namun dengan kesadaran tinggi akan pentingnya digitalisasi, mereka juga cenderung mencari mitra yang tidak hanya menawarkan layanan berkualitas. Kemudian untuk yang pertama ada strategi. Jadi ada ada 4 cara, yaitu yang pertama media sosial dan PPC ads itu menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk mempromosikan layanan dengan konten menarik. Kemudian ada email marketing, menyasar UMKM dengan penawaran dan edukasi terkait branding atau ERP melalui kampanye email. Kemudian ada kunjungan dan workshop, mengadakan kunjungan ke komunitas UMKM serta menyelenggarakan workshop atau seminar terkait branding dan digitalisasi bisnis. Kemudian ada penawaran khusus, menyediakan diskon, uji coba gratis, atau konsultasi awal tanpa biaya. Kemudian untuk cara promosi langsung ke customer-nya, untuk yang pertama adalah kunjungan dan pendekatan personal. Jadi tim Creative Spark mengunjungi UMKM di komunitas bisnis lokal seperti koperasi atau pusat kewirausahaan untuk memperkenalkan layanan secara langsung. Kemudian memberikan brosur, portofolio proyek, serta penjelasan tentang manfaat spesifik layanan Creative Spark. Kemudian yang kedua ada seminar dan workshop, mengadakan acara edukasi di mana UMKM diajak memahami pentingnya digitalisasi, branding, dan manajemen bisnis modern. Creative Spark juga mempromosikan layanan melalui studi kasus dan testimoni klien. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan komunitas UMKM, menjalin kolaborasi dengan komunitas atau asosiasi UMKM untuk mempromosikan layanan secara langsung kepada anggota mereka, sekaligus mendapatkan kepercayaan. Kemudian yang ketiga ada menawarkan jasa. Cara menawarkan jasa. Untuk yang pertama, diskon dan penawaran khusus. Menawarkan diskon untuk layanan pertama, seperti pengembangan website atau konsultasi branding, sehingga pelanggan dapat mencoba layanan tanpa risiko besar. Kemudian yang kedua ada uji coba gratis, memberikan layanan uji coba seperti analisis SEO atau konsultasi ERP awal secara gratis. Kemudian ada proposal yang disesuaikan, menghubungi UMKM yang sesuai dengan segmen pasar melalui email atau telepon, menyajikan proposal yang dirancang khusus berdasarkan kebutuhan bisnis mereka. Kemudian ada analisis sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam mendukung keberhasilan operasional bisnis. Struktur organisasi kami dirancang untuk memastikan pembagian kerja yang jelas, efisien, operasional, dan kolaborasi yang optimal. Jadi analisis ini memberikan gambaran tentang struktur organisasi, peran masing-masing posisi, serta struktur organisasi. Coba dilihat di pada diagram ada CCO atau Chief Creative Office, kemudian UI UX Designer Lead, Senior Web Developer, Head of Video Production. Yang pertama, Chief of Creative Officer atau CCO. Itu memimpin strategi kreatif secara keseluruhan untuk memastikan setiap proyek sesuai dengan visi klien, mengawasi setiap departemen kreatif, termasuk desain grafis, video, dan UI UX. Kemudian berkolaborasi dengan tim untuk merancang kampanye branding yang menarik. Kemudian lead atau UI UX merancang antarmuka yang intuitif, berkemalan pengguna yang optimal. Kemudian melakukan riset pengguna untuk mendesain kebutuhan klien, kemudian bekerja sama dengan developer. Kemudian yang ketiga ada senior web developer, mengembangkan website yang responsif, menggunakan teknologi terbaru untuk memastikan performa website. Kemudian ada Head of Video Production, bertanggung jawab atas video produksi, mengarahkan tim kreatif selama proses pembuatan video promosi, kemudian menggabungkan elemen storytelling dan visual kreatif untuk